Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa kembali bersama Sofan dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini, Ma'arif kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat, Sehat Mas ya? Sofan, ya. Pemirsa, Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Beliau dikenal sebagai seorang dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai ahli tentang gender, aktivis perempuan, peneliti, akademisi, dan juga pemerhati tentang isu-isu Islam, HAM, dan demokrasi. Berdasarkan keahlian beliau itulah maka tidak heran jika Presiden Republik Indonesia Jokowi mengangkat beliau sebagai staf khusus Presiden bidang keagamaan internasional pada periode 2018-2020. Saat ini beliau juga menjabat sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Dan kalau kita membaca betapa beliau adalah orang yang sibuk dan banyak sekali mendapatkan penghargaan. Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada, Universitas Islam Indonesia meluncurkan sebuah buku Islam Indonesia 2020. Yang di dalam buku itu terdapat 8 tokoh muslim. Salah satunya adalah Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, juga disandingkan dengan beberapa nama yang luar biasa. Ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Said Akil Sirat, ada Haidar Nasir, dan ada Profesor Dr. Mahfud MD. Kali ini kita akan langsung bertanya kepada beliau. Prof. Ruhaini, saya melihat Prof ini adalah satu-satunya perempuan di Indonesia, yang pertama bahkan di Indonesia dipercaya menjadi komisioner dan ketua HAM OKI dari periode 2012 sampai 2018. Tentu ini sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebuah amanah yang tidak mudah, apalagi membawai 57 negara, gitu ya Prof ya. Dan terpilihnya Prof Ruhaini sebagai komisioner dan juga ketua HAM OKI, tentu ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk mengimplementasikan HAM di negara-negara Muslim, begitu Prof ya. Yang saya tanyakan Prof, bagaimana Prof mengharmonisasikan antara Islam, HAM, dan demokrasi yang tidak jarang tiga isu ini terjadi ketegangan-ketegangan yang cukup kreatif di Indonesia, Prof? Terima kasih Mas Sofan dan juga Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian. Saya juga berterima kasih atas undangannya. Satu kehormatan juga bisa ngobrol sama Mas Sofan. Sebelum saya menjawab hal yang substantif ya, mungkin saya ingin memulai dari tadi yang Mas Sofan menyebutkan tentang komisioner dan ketua komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam. Ini memang satu hal yang sangat strategis ya. Saya juga tentu saja sangat berterima kasih ya kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang mengajukan saya. Jadi bukan hanya ditunjuk Mas, itu sebetulnya ada satu proses pemilihannya juga. Ya, dari sekitar 120 lah ya, nama-nama yang diajukan kepada Komite Menteri Luar Negeri negara-negara OKI. Nah, kemudian dipilih 18 gitu ya, dan salah satunya saya dari Indonesia. Nah,
tentu kalau kita melihat dari sisi fisik ya, saya ini kan untuk ukuran orang Indonesia aja saya mungil ya. Mungil ya. Apalagi ketemu dengan teman-teman dari Timur Tengah. Saya sangat mungil sekali gitu ya. Awalnya juga wah ini apa saya bisa ya gitu ya, mingling bekerja bergaul dengan teman-teman yang segede ini gitu. Tetapi saya merefleksikan dan memproyeksikan ya. Ya walaupun saya kecil tapi bagasi saya besar dong. Bagasinya Indonesia. Nah, itulah sebetulnya yang membuat saya bisa menegakkan kepala gitu bahwa bagasi saya besar, Indonesia. Di mana kita setidaknya setelah reformasi ya, mungkin sekitar 24 tahun yang lalu, hampir 25 tahun yang lalu itu kita mencoba untuk melakukan reformasi terutama yang terkait dengan aspek demokrasi yang di dalamnya tentu saja tidak bisa dinafikan masalah hak asasi manusia. Nah, sehingga saya merasakan bahwa apa yang kita lakukan di Indonesia ini adalah satu modalitas yang besar. Ya. Apakah kita tidak punya isu HAM? Ada. Tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai isu HAM. Ya. Tetapi dari waktu ke waktu performa ya kinerja HAM Indonesia sesungguhnya makin meningkat gitu. Dan ketika saya dipilih secara aklamasi sebagai ketua, itu tentu saja sekali lagi bukan karena saya yang mungil ya, tetapi karena Indonesia yang besar. Gitu. Nah itulah yang tentu saya gunakan untuk bagaimana meletakkan dasar-dasar dari perkembangan Komisi HAM ini gitu ya. Bagaimana Indonesia, tadi pertanyaan Mas Sofwan adalah bagaimana Indonesia mampu menegosiasikan kira-kira apa ya, kalau bahasa kita sehari-hari itu ngobrolkan lah ya, ngobrolkan antara Islam dan isu HAM yang berat ini gitu ya. Betul. Nah itu kita sebetulnya tidak kesulitan. Saya merasa tidak kesulitan karena sebetulnya kita melakukan itu secara walk the talk gitu ya. Kira-kira kita itu mengerjakan apa yang kita bicarakan. Nah, gitu ya. Apa yang kita bicarakan tentang penegakan HAM itu berjalan. Yang terkait dengan proses ratifikasi Indonesia juga berjalan sehingga saya pada waktu itu sampai pada satu kesimpulan Indonesia adalah modelnya dan itu diakui oleh teman-teman komisioner ya. Sehingga itu sangat memudahkan sebetulnya bagi saya untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan karena itu tahun 2012 itu tahun pertama ya Komisi HAM ini dibentuk gitu sehingga memang sedang mencari bentuk ya. Nah oleh sebab itu menurut beberapa catatan dari pengamat OKI ya, salah satunya ada peneliti HAM dari Denmark ya, Mary Jewel itu mengatakan bahwa ketua Komisi HAM ya, dan Sekjen Sekjen OKI pada waktu itu meletakkan dasar bagi karakteristik Komisi HAM di OKI yang progresif. Gitu. Jadi itu saya kira satu pengakuan yang cukup otentik ya, bukan karena Rohaini tapi beberapa peneliti sebetulnya menyampaikan hal itu. Ya, Prof. Dan memang isu-isu HAM ini kan seperti yang tadi Prof bilang tadi, itu isu yang tidak mudah. Ini isu yang berat sekali. Kalau kita mengacu pada argumen teologis ya, terkait dengan HAM di dalam Islam itu kan ada 5 prinsip pokok itu ya, Prof ya. Ada menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, keturunan dan lain sebagainya itu gitu ya. Itu bagaimana Prof bisa mengharmonisasikan antara Islam itu sendiri sebagai sebuah acuan normatif dengan HAM dan demokrasi, karena kenyataannya di 57 negara ini kan tentu mereka mempunyai karakteristik kultural yang tentu tidak sama, yang berbeda-beda gitu. Betul. Prof. Sekali lagi saya merasa
beruntung ya lahir di Indonesia, karena secara kultural dan juga secara politik kita sebetulnya mempunyai kedewasaan untuk membangun sebuah masyarakat Muslim yang modern. Artinya keberadaan Indonesia itu adalah hasil dari proses moderasi kita. Apakah itu moderasi cara kita beragama, moderasi cara kita berbudaya, kemudian juga moderasi cara kita selain tadi budaya, berpolitik ya, sehingga adanya Indonesia itu karena memang kita mewarisi watak-watak moderasi ini. Nah, itu juga merupakan satu modal ya, jadi modalitas Indonesia yang di masa-masa ke depan itu kita punya acuan yang kuat. Kita seringkali melupakan bahwa kita ini mempunyai dua entitas ya yang kita proklamirkan. Jadi proses harmonisasi kita, Mas, antara Islam dan HAM itu adalah kepanjangan. Ya, kepanjangan kita mengharmonisasi dengan modernitas, kemudian dengan sistem demokrasi. Ya. Itu kepanjangan dari situ yang sebetulnya kita memiliki modalitas yang sangat kuat, yaitu kebangsaan. Jadi kebangsaan kita sangat kuat. Kita suka lupa kalau kita ini punya dua entitas yang kita proklamirkan. Karena biasanya masyarakat hanya mengingat 17 Agustus ya, 1945. Padahal ada dua entitas, satu bangsa, satu negara kan. Dan kekuatan Indonesia itu karena bangsanya lahir duluan. Bangsanya lahir ya, menjadi sebuah entitas gitu tahun 1928 Oktober ya kan. Itu kan sebetulnya proklamasi kebangsaan. Nah, bangsanya terbentuk, baru kemudian dari bangsa ini membentuk negara. Nah, itu kokoh sekali gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sampai saat ini masih tidak stabil ya. Saya ambil contoh misalnya Afghanistan. Kenapa saya mengambil Afghanistan? Karena saya mengikuti sangat dekat ya, sebagai anggota dari Afghan Indonesia Solidarity Network yang diketuai oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi mengapa sampai saat ini Afghanistan misalnya itu tidak stabil? Karena konsep atau bangunan kebangsaan itu belum terbentuk. Jadi negaranya dulu diproklamirkan, baru mereka kemudian akan membentuk kebangsaan. Nah itu memang agak riskan, sehingga kemudian proses membentuk kebangsaan itu seringkali dimonopoli oleh elit. Nah, kalau bangsa Indonesia tidak. Kebangsaan itu yang memproklamirkan adalah masyarakat. Ada Yong Java, Yong Ambon, ya. Kemudian perempuan, ya. Jangan lupa loh, tanggal 22 Desember itu adalah sebuah proklamasi perempuan untuk kebangsaan gitu. Nah, itulah yang sebetulnya menguatkan. Nah, harmonisasi antara Islam dan HAM itu adalah kelanjutan bagaimana kita mengharmonisasikan antara Islam dan konsep nation state, konsep tentang demokrasi, konsep tentang government, konsep tentang governance gitu. Ya. Karena di awalnya itu memang kita sudah berhasil ya, dan itu merupakan hasil atau outcome dari moderasi yang kita miliki. Bangsa ini adalah merupakan hasil dari moderasi masyarakat di Kepulauan Nusantara ini, ya, moderasi cara beragama, moderasi cara berbudaya,
moderasi cara berpolitik, artinya politik identitas pada waktu itu sudah mampu ditransformasi menjadi sebuah kesadaran nation state gitu ya, sehingga sentimen-sentimen etnosentrisme itu, etnoreligious sentrisme itu bisa dikonversi menjadi etika publik ya untuk negara bangsa. Nah, inilah yang kita miliki dengan baik gitu. Kita miliki dengan kuat sekali, sehingga ketika kita harus mengikuti perkembangan lahirnya konvensi-konvensi itu, sebetulnya kita sudah tinggal merecall modalitas yang kita miliki. Misalnya sampai saat ini Indonesia itu sudah meratifikasi 8 konvensi internasional ya. Masih ada satu ya, yaitu konvensi tentang anti penghilangan paksa. Itu yang memang belum, sekarang sedang kita upayakan. Ini menjadi inisiatif pemerintah, akan segera diajukan Presiden kepada DPR. Kita berharap tahun ini sudah selesai, sehingga kita komplit, Indonesia itu sudah meratifikasi 9 konvensi pokok, ya, 9 konvensi utama di PBB. Itu tidak mudah loh, Mas. Itu tidak mudah, betul. Tidak mudah. Satu misalnya ya. Satu misalnya masalah freedom of religion. Kebebasan beragama ya. Di dalam deklarasi PBB, kemudian juga deklarasi universal hak asasi manusia, konvensi ICCPR, itu kan ada yang disebut dengan kebebasan beragama. Nah, saya baru tahu ketika itu di OKI ya, bahwa interpretasi tentang kebebasan beragama yang itu dipahami oleh PBB ya, anggota PBB, dengan OKI itu berbeda, Mas. Jadi kalau di PBB itu yang disebut dengan freedom of religion itu adalah masyarakat atau warga itu memiliki kebebasan untuk beragama, memilih agamanya, dalam arti di situ terkandung juga unsur kebebasan untuk berganti agama. Tetapi di OKI enggak, Mas. Jadi di OKI itu freedom of religion itu adalah kebebasan orang memiliki agama. Gitu. Tetapi tidak termasuk orang pindah agama. Nah, ini kan saya baru mengetahui itu ketika kita melakukan diskusi-diskusi tentang pasal kebebasan beragama ICCPR yang itu banyak direservasi oleh negara-negara anggota OKI. Nah, sementara di Indonesia itu sudah menjadi bagian dari budaya kita kan sudah lama gitu, bahwa orang berpindah agama itu adalah urusan pribadi gitu loh. Jadi tidak ada gitu loh, tidak ada hukum di dalam KUHP kita, hukum pidana kita, bahwa orang berpindah agama itu adalah sebuah tindakan pidana, kan nggak ada kan? Iya. Nah, itu di beberapa negara kan sebuah tindakan pidana. Betul. Nah, ini saya baru ternyata begitu ya. Jadi perdebatannya itu adalah lakum dinukum waliyadin itu, Mas. Itu adalah bahwa kita itu boleh berbeda agama. Tetapi lakum dinukum waliyadin itu tidak termasuk di dalamnya adalah kita berpindah agama. Oke. Ya. Menarik kan? Menarik. Nah, betul, tetapi kalau di Indonesia saya sampaikan kepada mereka bahwa di Indonesia itu sejak dari dulu gitu ya, itu pemahaman kita lakum dinukum waliyadin ya termasuk bahwa beragama itu betul-betul pilihan individu gitu. Apakah individu akan stay di dalam satu agama atau dia akan berpindah agama, itu totally itu adalah individual choice gitu, Mas. Di sana bahwa lakum dinukum waliyadin itu ada gitu ya. Kemudian la ikroha fiddin itu ada, orang tidak boleh memaksakan. Tetapi berpindah agama secara sukarela itu nggak ada, tidak dipahami ada, itu. Tidak dipahami menjadi bagian mafhum mukhalafahnya lah kira-kira begitu. Sehingga di beberapa negara berpindah agama itu murtad, dan murtad itu adalah tindakan pidana. Dan harus dihukum. Wah, ini menarik sekali ya, Prof. Ruhaini. Tadi di awal Prof menjelaskan bahwa bagaimana kita membumikan
bahasa agama, doktrin-doktrin agama itu menjadi bahasa yang objektif di ruang publik ya Prof ya, sehingga itu tidak menjadi bahasa yang bersifat partikular yang hanya dipahami oleh kalangan agama tertentu saja, dan ini tentu sangat menarik. Tapi saya ingin bertanya terkait dengan syariah ya Prof. Prof pernah bilang dalam sebuah tulisan ya atau dalam sebuah wawancara bahwa syariah itu dipahami sebagai human of thought gitu ya. Jadi pemikiran kemanusiaan, bahwa itu soal interpretasi begitu ya. Tetapi itu juga melahirkan spektrum namanya pemikiran ya Prof ya. Ada pandangan keagamaan yang bersifat moderat, ada yang bersifat fundamentalis, ada yang konservatif. Bagaimana Prof supaya ada titik temu di antara berbagai ragam pandangan yang berbeda-beda ini? Nah, itu juga satu hal yang cukup krusial ya Mas Sofwan, ketika kita mendiskusikan bagaimana meletakkan syariah gitu ya di dalam hak asasi manusia, meskipun itu sudah banyak dibahas ya. Misalnya Prof Abdullah An-Naim juga sudah membahas, kemudian ada juga beberapa tokoh-tokoh ataupun pemikir Islam juga sudah ya. Tetapi mendiskusikan itu sebagai sebuah narasi politik, karena OKI ini entitas politik ya, itu juga membutuhkan waktu tersendiri Mas gitu. Jadi karena saya menjadi ketua, saya punya keleluasaan untuk membuka isu-isu yang memang harus kita klarifikasikan ya, karena banyak juga Komisi HAM OKI ini masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya tadi tentang masalah freedom of faith itu, belum lagi SIDAW. Jadi SIDAW ini konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan ini adalah masuk di dalam konvensi yang paling banyak direservasi. Direservasi, misalnya hak perempuan dalam rumah tangga itu kan tidak sama gitu ya. Jadi kemudian juga ada di hampir negara Islam punya reservasi terhadap SIDAW. Nah, ini kan kaitannya dengan masalah bagaimana kita memahami. Misalnya kalau mereka mengatakan begini, kalau HAM internasional itu adalah konsepnya itu equality, kesamaan. Tetapi kalau di OKI itu equity, kepantasan. Jadi ini kan kita perbincangkan ya, karena mereka mengatakan kalau equality itu sama semua lah gitu. Padahal dalam Islam kan tidak begitu ya. Misalnya imam sholat juga beda antara laki-laki dan perempuan, kemudian waris berbeda, hukum-hukum keluarga itu juga berbeda gitu. Jadi hak itu sesuai dengan kepantasan gitu. Nah, itu satu aspek. Nah, aspek yang lain juga saya sebagai ketua Komisi HAM pada waktu itu harus menjawab ya pertanyaan dari pihak luar, misalnya Uni Eropa, ketika kita berkunjung ke Parlemen Uni Eropa juga ada pertanyaan. Ini bagaimana kemudian bisa dikatakan bahwa Islam itu kompatibel dengan hak asasi manusia, Islam itu sesuai dengan hak asasi internasional, karena di situ ada syariah ya, dan memang pada tahun 1990 Mas itu ada satu respon lah ya dari OKI untuk merespon deklarasi universal hak asasi manusia. Jadi meresponnya itu OKI membuat deklarasi universal Islam hak asasi manusia gitu, atau yang disebut dengan Cairo Declaration. Nah, memang salah satunya yang kemudian menjadi titik pembedanya itu karena semua pasal-pasal di dalam deklarasi HAM Islam itu harus disandarkan pada syariah kan gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan kita berhari-hari ya. Saya ingat betul itu, sampai berlarut-larut kita membicarakan tentang ini. Maka saya mengatakan, mengapa kita ini terpakunya kepada perbedaan gitu loh, bukan mencari titik-titik persamaan gitu loh Mas, ya kan? Nah, waktu itu saya menyampaikan bahwa syariah itu ada dua makna, ya.
ada syariah yang besar gitu ya. Syariah yang besar ini adalah din, agama itu sendiri. Yeah. Tapi juga ada syariah yang itu adalah fikih. Yang orang overlap. Kadang-kadang orang itu melihat fikih itu sebagai syariah yang itu din gitu. Kan beda sebetulnya. Meskipun berkaitan ya kan, tetapi beda kan. Nah, karena kemudian pemahaman kita tentang syariah itu adalah fikih, maka fikih ini kan human thought kan. Ini interpretasi para ulama terhadap fikih. Nah, kan gitu. Nah, kalau itu seperti yang disampaikan Mas Sofwan, kalau itu pemikiran manusia, tentu tidak tunggal. Ada spektrumnya. Ada yang moderat, ada yang progresif. Misalnya kalau spektrumnya gini kan di sini tengah ya, moderat. Sini progresif, whatever lah, orang mau ini liberal misalnya. Kemudian di sini konservatif, fundamentalis, gitu kan. Kemudian sampai ke sini misalnya ekstrim, misalnya kan gitu. Mana yang benar? Saya selalu menjawab semuanya benar karena ini spektrum gitu loh. Persoalannya adalah pada saat kita menggunakan salah satu spektrum itu mendukung Islam sebagai rahmatan lil alamin apa enggak gitu loh kira-kira, ya kan? Sehingga kalau misalnya pemahaman syariah atau fikih kita itu misalnya konservatif, mungkin akan sulit gitu loh memahami untuk bisa kita harmonisasikan dengan konsep-konsep atau pasal-pasal di dalam hak asasi manusia internasional. Harus diingat bahwa kalau saya bicarakan tentang atau kalau kita membicarakan tentang deklarasi hak asasi manusia internasional itu bukan punya Amerika, bukan punya Eropa, ya, bukan punya Barat, tapi itu adalah deklarasi dari semua anggota PBB. Yang awal ya, pada waktu yang awal ya, waktu PBB dibentuk Indonesia belum masuk kan, kita masih memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi seperti Saudi Arabia, Mesir, ya, itu sudah menjadi anggota PBB sejak awal, Turki, itu jadi mereka sebetulnya ikut merancang isi dari deklarasi ini. Jadi saya akan mengatakan atau kita harus mengatakan bahwa deklarasi itu milik kita semuanya gitu, termasuk kontribusi dari negara-negara anggota OKI pada waktu itu. Gitu. Nah, karena itu ownership-nya kita, ya mari kita sekarang harus melakukan proses-proses transformasi pemahaman fikih kita. Ya, yang sering kali itu sama dengan syariah menuju kepada satu konsensus yang memang dibuat itu. Nah, caranya bagaimana? Ya itu adalah ada yang disebut dengan reinterpretasi, ada yang disebut reaktualisasi, ada yang disebut dengan kontekstualisasi. Itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk melihat memang konteks kita berbeda sehingga jawaban-jawaban dari syariah atau fikih itu juga berbeda. Nah, itu juga yang saya sampaikan kepada anggota parlemen Uni Eropa pada waktu itu. Saya menjelaskan syariah itu adalah way of life-nya orang Muslim. Seperti juga misalnya Eropa mengatakan bahwa kita memahami hak asasi manusia itu berdasarkan pada way of life-nya Eropa atau Western, ya. Western way of life. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya. Kita punya itu. Nah, tetapi yang terpenting adalah di dalam proses mengharmonisasikan apakah itu way of life-nya Barat atau way of life-nya Islam, itu kita memang harus venturing itu apa ya bahasa Indonesianya itu bergerak kepada satu titik di mana kita bisa ketemu. Karena kalau kita tidak beranjak nggak ketemu itu, apalagi bukan hanya beranjak nggak ketemu ya, apalagi kalau itu ditarik lebih dalam lagi ya, menjadi fundamentalis. Apakah itu fundamentalisme Islam atau juga fundamentalisme sekular? Nggak ketemu. Maka saya mengatakan pada waktu itu di Uni Eropa bahwa fundamentalisme itu bukan hanya fundamentalisme agama. Sekularisme pun punya fundamentalisme. Nah, oleh sebab itu sekarang itu kalau misalnya disampaikan bahwa Islam itu tidak kompatibel,
itu adalah pandangan dari fundamentalisme sekular. Yeah. Dan itu nggak akan ketemu karena yang Islam juga kemudian meresponnya dengan cara fundamentalis toh. Yeah. Nah, tetapi kalau fundamentalisme sekular ini dan fundamentalisme Islam itu berjalan menuju titik yang sampai kepada yang moderat, dua-duanya moderat. Jadi moderate secular dan moderate Islam, nah pasti akan ketemu di situ, gitu loh. Dan sifat dari deklarasi hak asasi manusia itu kan sifatnya incremental, bertahap, gitu. Jadi masing-masing dari negara-negara anggota PBB itu harus melakukan proses-proses transformasi yang bertahap sampai kepada satu pemahaman yang itu mencerminkan satu titik temu. Itu saya katakan itu, ya. Yang kedua, kecenderungan dari negara-negara anggota PBB untuk menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai mekanisme evaluasi juga nggak benar. Tidak bisa gitu, karena HAM itu harus menjadi sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu sifatnya kontekstual. Ya, jadi oleh sebab itu konvensi-konvensi yang itu sudah menjadi kesepakatan itu selain mengalami satu proses konvergensi, juga kan nanti akan terjadi juga divergensi juga. Karena ini kan budaya itu kan macam-macam ya, apa yang disebut dengan atau yang disebut dengan relativisme budaya. Nah, itu harus dipahami sebagai satu proses yang bersifat internal. Jangan dibandingkan, gitu loh Mas. Dan itu sebetulnya sudah sangat baik mekanismenya di PBB ya. Lewat misalnya Universal Periodical Report itu kan sifatnya country report gitu. Jadi masing-masing negara itu yang melaporkan diri kepada PBB, tidak dievaluasi oleh PBB kan. Kita melaporkan, kemudian Dewan HAM itu memberikan rekomendasi gitu. Nah, itu sebetulnya secara mekanisme sudah bagus. Hanya memang ada beberapa hal yang ada kecenderungan politik ya, yang itu tentu kita tidak bisa menerima juga kalau itu sebagai satu mekanisme evaluatif. Iya, betul gitu. Prof. Jadi memang ini ya Prof ya, prosesnya tidak mudah. Tidak mudah. Menyatukan antara Universal Declaration of Human Rights dengan Islamic Declaration of Human Rights gitu ya. Dan begini Prof yang mau saya tanyakan, bukankah juga di Indonesia ini satu sisi hukum kita sudah cukup memadai untuk itu ya. Tetapi di sisi lain misalnya kalau kita lihat pasal KUHP ya, misalnya pasal 156A atau Undang-Undang BNPS nomor 1 tahun 65. Apakah ini justru tidak menjadi hambatan Prof untuk bagaimana menjadikan pemahaman keagamaan di Indonesia ini misalnya untuk menjadi moderat begitu Prof? Yes. Ya, sebetulnya kan begini ya. Pasal-pasal di dalam undang-undang itu dibentuk sebetulnya pasti mempunyai tujuan baik. Ya. Karena bagaimanapun memang ada tindakan-tindakan yang memang bahasa yang digunakan itu adalah untuk pasal 156A itu kan penodaan agama ya. Iya, penodaan agama. Jadi definisi dari penodaan agama itu kan sifatnya memang merendahkan ya, merendahkan, menghancurkan kan itu ya, simbol-simbol agama, ajaran-ajaran agama. Itu sebetulnya dari seluruh dunia itu punya gitu pasal ya? itu. Blasphemy law itu punya kan. Hanya beberapa kan sekarang udah mulai dicabut. Kan barusan nyambutnya juga di beberapa negara Eropa kan juga baru, Denmark biasanya juga baru beberapa tahun ini. Artinya kan itu sudah ada juga gitu ketika deklarasi asasi manusia dideklarasikan, sebetulnya mereka juga punya blasphemy law itu. Tentu kan memang ini ada satu hal yang harus dipikirkan sangat matang ya. Bagaimana freedom of expression itu at the same time juga kita protecting freedom of religion. Itu kan selalu berkelindan ya gitulah. Nah, 156A itu di samping memang begitu banyak tuntutan di Indonesia untuk dihapuskan gitu ya. Dan biasanya para pegiat HAM melihat itu sebagai sebuah hambatan ya,
ataupun juga semacam intervensi negara ya terhadap bentuk-bentuk keyakinan yang berbeda. Nah, mungkin kita memahaminya perlu juga sangat hati-hati, Mas Sofwan. Memang kita masih juga perlu melindungi agama dari perbuatan-perbuatan yang itu menimbulkan penodaan ya. Tetapi itu pemahamannya harus jelas dan apa istilahnya precise itu apa ya, tepat. Ya. Artinya memang ini perlu mendapat perhatian ya. Saya kira nanti ini juga akan menjadi diskusi panjang di KSP juga ya. Karena memang protecting freedom of religion juga dibutuhkan, ya kan? Hanya jangan digunakan untuk gitu ya, mengkriminalisasi pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi sebetulnya bukan pada pasalnya, masalahnya pada implementasinya, gitu loh. Jadi implementasinya harus terus-menerus dibicarakan, harus menerus dicari konsensus, karena sebetulnya proses-proses aplikasi dari pasal 156 ini kan kaitannya juga dengan kesadaran masyarakat, gitu. Nah, masyarakat kita itu masih cenderung melihat perbedaan pandangan itu sebagai sesuatu yang menodai, gitu loh. Ini kan harus ada satu proses penguatan kesadaran masyarakat gitu, bahwa berbeda dalam interpretasi agama itu mungkin untuk satu pihak tidak bisa diterima, ya kan? Tetapi tidak boleh juga ada sebuah bentuk hal yang sifatnya kausalitas gitu. Kausalitas itu artinya gini, kalau ini berbeda maka dia salah, dan salah itu pidana. Ini sebetulnya yang harus kita kritisi bersama. Kan tidak harus begitu toh. Ini berbeda, salah, ya nggak apa-apa kan, bisa toh. Ya nggak usah diikuti, gitu loh Mas, maksud saya. Jadi ini masalah ini memang membutuhkan kerjasama dari semua pihak, ya, dari masyarakat, ya, masyarakat sipil, pemerintah, dan kekuatan kita masyarakat sipil Indonesia itu kan kuat banget supremasinya ya. Betul, ya. Karena masalah-masalah agama itu lebih banyak menjadi otoritas sipil, ya kan? Negara tidak menentukan kan, bahwa negara menentukan 6 agama Islam, Islamnya yang seperti apa kan, enggak, terserah Islamnya seperti apa, lebarannya mau yang mana, monggo aja kan gitu. Karena ini sebagai sebuah supremasi sipil, itu juga merupakan anugerah ya dari Allah, bahwa kita mempunyai supremasi sipil yang sangat kuat. Nah, negara ini kan sifatnya proteksi, gitu loh. Tidak mengontrol, tapi memproteksi, ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melihat perbedaan agama ini, masyarakat harus juga kita dorong untuk memahami itu secara sipil, gitu loh Mas. Seperti zaman dulu kita pernah punya memori tentang itu ya, bahwa kita berbeda interpretasi atau beda cara mempraktekkan agama. Ya nggak apa-apa, ya itu salah, tapi saya nggak mau ikut lah, kira-kira gitu ya. Tidak perlu harus dilaporkan ke polisi, gitu. Dan tidak perlu menyesatkan, gitu. Tidak perlu. Terus sesat sih tetap oke Mas, oke nggak apa-apa, tapi jangan digunakan untuk menstereotipi dan untuk menjustifikasi gitu. Ya sudah, nggak usah diikuti gitu loh, tapi nggak usah kemudian dirusak atau kemudian dilaporkan polisi. Nah, itu di salah satu sisi. Di sisi penegak hukum sendiri juga dilematis. Karena ketika masyarakat itu memahaminya bahwa berbeda itu adalah salah, ini aparat penegak hukum seperti polisi ini juga bimbang sebetulnya gitu. Di antara harus tegas menegakkan hukum atau juga mengikuti tuntutan masyarakat. Nah, aparat keamanan itu sering sendirian, Mas Sofwan. Gak ada yang membackup. Makanya mari kita backup aparat keamanan ini
Ma'arif, NU, Muhammadiyah, kemudian juga Wahid Institute, itu untuk bisa ikut juga mendukung aparat penegak hukum untuk menyampaikan bahwa perselisihan tentang interpretasi agama itu jangan dibawa ke ranah hukum gitu loh Mas. Iya. Betul. Dan kita sendiri juga artinya KSP, kemudian juga Komnas HAM sebagai lembaga negara independen itu terus-menerus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kita untuk dapat menghandle ya masalah perbedaan agama ataupun juga ketegangan ini sebagai sesuatu yang tidak perlu didekati secara litigatif. Ini didekati secara mediatif lah, gitu loh. Ya kan? Didekati secara mediatif. Karena apa? Karena pikiran itu susah. Pikiran itu pasti tidak objektif, Mas, gitu loh. Yang ada adalah bagaimana subjektivitas. Ini kan subjektivitas nih. Di antara ini maka ketemu intersubjektivitasnya itu loh gitu. Hukum itu kan objektif, ukuran-ukurannya kan objektif. Dan padahal pemahaman itu tidak objektif, Mas. Nah oleh sebab itu mediasi itu membantu kita untuk mencapai intersubjectivity. Ya kan? Nah ini yang sedang kita sampaikan kepada teman-teman penegak hukum ya, KSP kita bekerja sama dengan Komnas dan teman-teman juga yang peduli HAM untuk terus menguatkan penegak hukum ini. Kalau ada laporan dari masyarakat bahwa ini menyimpang, ini menistakan, menodaikan, tolong diproses hukum, maka kemudian polisi, aparat penegak hukum kita ini kan ada unsur bukan hanya litigatif ya, tetapi juga non litigatif. Ini untuk melakukan penyelesaian secara mediatif. Nah, dengan penyelesaian mediatif ini kan bisa ditabayunkan. Sebetulnya ketegangannya itu ada di mana gitu. Nah, dengan itu menjadi lebih win-win solution dan melegakan karena tidak ada yang lose. Tapi kalau itu diproses secara litigatif, secara hukum, diputus pengadilan itu kan win-lose. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang kalah pasti kecewa. Nah, kalau kekecewaan itu terus ditumpuk, Mas, maka nanti ini akan menimbulkan satu kekecewaan kolektif. Yang ini gampang sekali nanti dipolitisir. Nah, itu Mas. Oke, Prof. Kita dibatasi waktu, tapi ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ya, ini krusial ini. Tadi Prof bilang bahwa memang Indonesia punya modal. Modalitasnya itu kan bukan sekedar misalnya kebangsaan, tetapi di situ ada civil society, NU, Muhammadiyah gitu ya, perguruan tinggi, supaya ada penguatan civil society begitu ya kira-kira. Nah memang Prof, kita tidak bisa menafikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir inilah kita melihat isu-isu kekerasan atas nama agama, ya, kemudian di ranah politik juga begitu, tidak jarang menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan, pembakaran masjid, gereja di sejumlah tempat. Ini ranah-ranah empiris yang bersifat faktual begitu. Sejauh ini di KSP sendiri dorongan apa yang sudah dilakukan untuk pemerintah, bagaimana misalnya pemerintah bisa bekerja sama dengan civil society, NU, Muhammadiyah dan perguruan tinggi ini, Prof? Tapi sebelum lebih lanjut ya, saya ingin tadi menggarisbawahi Mas Sofan ya, bukan hanya kebangsaan, tapi ada civil society. Saya kan membalik, Mas, bahwa kebangsaan itu dilahirkan oleh civil society. Ingat kan, ada NU itulah Muhammadiyah, NU itu kan lahirnya sebelum bangsa lahir. Nah, supremasi sipil yang kuat inilah yang melahirkan bangsa. Yang melahirkan kebangsaan. Jadi jangan didihotomikan. Justru karena ada satu civil supremacy yang kuat, maka kemudian melahirkan bangsa ini. Sehingga ownership kebangsaan ini punya civil society. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kehidupan sipil itu ada di tangan sipil kan. Kalau di Indonesia kan begitu kan. Nah, kemudian ada negara yang sifatnya negara ini dia sebagai satu entitas yang formal, sifatnya harusnya proteksi, tidak controlling tapi proteksi. Tetapi betul-betul supremasinya ada di sini. Maka saya selalu mengatakan bahwa
itu ada agensi ya, civil agency sebetulnya yang sangat berperan di dalam melahirkan bangsa sekaligus merawat kebangsaan itu, yaitu organisasi-organisasi masyarakat sipil, apakah keagamaan atau kultural ya, atau kan juga asosiasi-asosiasi sipil yang lain gitu. Jadi gitu Mas. Nah, oleh sebab itu pemahaman kita tentang kebangsaan itu sebagai miliknya sipil, maka kita mesti harus menguatkan proses-proses yang terkait dengan kehidupan sipil ini diselesaikan secara sipil, Mas. Ya kan? Jadi Muhammadiyah, NU, kemudian Ma'arif ya, Wahid Institute, ini adalah simpul-simpul sipil yang memang seharusnya ke depan dalam menyelesaikan masalah ini, FKUB gitu. Jangan serahkan kepada negara, aparat negara ya, dengan mekanisme negara, dengan hukumnya ini gitu. Karena ini akan melemahkan supremasi sipil ini, Mas. Jadi ini yang harus kita dorong agar masyarakat bisa menyelesaikan sendiri. Karena penyelesaian sipil itu jauh lebih amicable, jauh lebih win-win solution ya. Dan luka sosialnya itu gampang selesai ketimbang lewat litigatif yang itu perangkat negara kan. Nah, negara sifatnya memastikan aja proteksi. Itu ideal kita seperti itu. KSP sebagai lembaga yang memastikan ya quality assurance dari program prioritas dan program strategis presiden. Ini tentu saja berkaitan dengan itu. Jadi ya itu semua masalah masuk gitu di KSP. Dan sinyal apapun dari manapun pasti masuk ke KSP. Kasus Banyuwangi, kasus Singkil, semua Sampang itu semuanya masuk ya. Nah itu kita olah, Mas. Kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang ada, tetapi juga kita menggandeng unsur-unsur dari masyarakat sipil, ya. Sehingga penyelesaiannya menjadi lebih komprehensif. Kadang-kadang ada yang sifatnya memang terbuka, kadang-kadang senyap. Karena ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan secara senyap. Artinya senyap itu kayak gimana? Artinya tidak di publik. Pokoknya yang penting tiba-tiba selesai aja lah gitu, ya. Seperti misalnya kasus di Kalimantan Barat, itu betul-betul kita secara senyap kita juga terus melakukan persuasi, pendekatan itu sehingga itu bisa selesai. Sekarang juga masalah teman-teman Ahmadiyah di NTB ya, itu kan Mataram itu alhamdulillah secara senyap itu sekarang mulai mereka bisa pindah dari transito. Nah, karena megafon itu kadang-kadang juga tidak selalu efektif. Ya kan, gitu. Karena akan banyak bersinggungan dengan banyak kepentingan. Sehingga kalau yang di Sampang itu Prof, yang di Sidoarjo, mereka masih mengungsi di sana ya. Sekarang sudah mulai kembali mulai kembali. Itu juga tidak terlalu terekspos ya. Yang penting masing-masing dipertemukan. Dan memang KSP bekerjanya kan memang tidak perlu harus kemudian di cover oleh media ya. Media, betul. Yang terpenting adalah outcome-nya itu ada dan itu merupakan bagian mendukung misi presiden untuk menghadirkan negara di dalam melindungi segenap warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi tidak selalu sifatnya megafon, tapi KSP pasti terus bergerak gitu ya, untuk memastikan itu tertangani dengan baik. Ya mudah-mudahan kerja KSP ke depan lebih baik ya Prof ya. Kalaupun misalnya tidak kelihatan di publik, Mas Sofan, itu bukan berarti kita tidak bekerja. Kita bekerja, tapi kita bekerja secara senyap. Gitu. Karena toh memang KSP tidak mencari panggung untuk itu. Oke Prof, siap Prof. Pemirsa, sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan sama Prof Ruhaini, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk
Tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.